Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok satu kelas TF 4602. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UAS praktikum teknik komputasi kami, atau bisa juga dibilang tubes teknik komputasi. Kami dari kelas TF 4602 dan dari kelompok satu. Mungkin dari saya dulu perkenalan. Nama saya Randy Rian Renaldi dan rekan saya. Rehaneka Wijayasbianto. Oke, jadi di sini kami akan membahas dua CLO, CLO 3 dan CLO 4. Dan data yang kami ambil di sini kami menggunakan jurnal. Jadi jurnal apa yang kami pilih? Di sini kami memilih jurnal yang berjudul Kualitas Laju Panas Konveksi pada Mesin Oven Kompor Rotary. Nah, dari jurnalnya sendiri, teman-teman bisa lihat di link jurnal bagian sini. Nanti bakal langsung diarahkan ke G Drive jurnal tersebut. Nah, di jurnal tersebut sudah ada beberapa data nih teman-teman yang sudah kami tulis juga di Excel bagian atas ini. Nah, sebelum bahas data tersebut, mungkin saya akan mereview dulu apa sih tujuan dari Calo 3. Jadi di Calo 3 ini kan kami ditugaskan untuk mengintegrasikan suatu nilai untuk menghasilkan suatu nilai tertentu. Nah, dari data yang kami punya di sini kami punya waktu interval, terus ada suhu dengan isi adonan dan tanpa adonan, lalu ada koefisien perpindahan kalor dan juga luas permukaan. Di sini tuh kan kami bisa menghasilkan suatu persamaan, yaitu Q sama dengan H dikali A dikali di sini tuh adalah TW dikurangi TS-nya. Nah, lalu kalau misalnya si persamaan ini kami integralkan, itu akan menghasilkan nilai apa? Nah, bila kami mengintegralkan persamaan tersebut, kami akan mendapatkan sebuah nilai total laju perpindahan kalor dari waktu 0 sampai 60 menit. Nah, nanti di batas integralnya itu adalah 0 sampai 60, yaitu sebagai interval waktunya. Nah, eh, mungkin bakal dibahas dulu dari data yang ada di sini. Jadi eh, TW dan di sini kan kita punya T ya sebagai interval waktu. Nah, ini berperan sebagai H-nya teman-teman karena perubahannya itu konstan dari 0, 10, 20 dan seterusnya gitu. Terus berubahnya tuh 10. Lalu nilai X yang kami gunakan di sini itu bukan bukan dari menitnya, tapi perubahan suhunya teman-teman. Jadi perubahan suhu di sini itu adalah hasil pengurangan dari nilai TW dikurangi nilai TS gitu. Lalu untuk koefisien perpindahan kalor dan luas permukaan, dua nilai ini adalah nilai yang konstan. Jadi setiap interval waktu itu akan menghasilkan suatu nilai yang sama. Nah, kami ingin mengetahui nih total laju perpindahan kalornya menggunakan metode integrasi. Untuk membantu proses perhitungan, jadi di sini kami sudah melakukan perhitungan Q sama dengan H dikali A terus dikali TW min TS di setiap interval waktunya di bagian atas di sebelah kanan. Nah, mungkin bisa di scroll dulu ke atas. Nah, di bagian sini jadi udah kami tulis terlebih dahulu setiap perhitungan waktunya di setiap menit. Nah, lalu kita akan menggunakan metode integral dari beberapa metode yang sudah dipelajari di kelas. Mungkin bisa di scroll ke bawah dulu. Nah, jadi yang pertama itu ada metode bias kaidah segi 4. Ini rumusnya sesuai yang dipelajari di kelas, di mana integral dari batas A sampai B f x dx itu H per 2 dalam kurung FO atau F0 ditambah 2 dan dikali ini totalnya. Total dari nilai FI sampai dia sebelum batas lahir ditambah F2. Nah, ini sebenarnya sampai sini kami tinggal memasukkan nilainya saja. Sudah ditulis juga bentuk persamaan nilai integralnya. Itu ada di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, nanti
eh, setelah dimasukkan nilainya, itu kami mendapatkan sebuah nilai yaitu 128,4,920. Ini adalah hasil integrasinya, atau bisa dibilang ini adalah total laju perpindahan kalor dalam waktu 60 menit, teman-teman. Dan didapat juga nilai error relatifnya itu sebesar 26,39%. Nah, ini kan perhitungannya itu menggunakan Excel ya. Oh, sebelumnya mohon maaf. Untuk mencari nilai error relatif ini kan perlu diketahui juga ya nilai eksaknya. Nilai eksaknya itu bisa kami dapatkan ketika kita mengintegralkan atau mendapatkan integral eksak dari persamaan ini, teman-teman. Nah, ini nanti tinggal dikali T-nya tuh waktunya 60 menit, dan setelah dapatkan nilainya, itu bisa langsung dicari error relatifnya. Oke, dan didapatkan error relatifnya tuh sebesar hmm, boleh di bawah. Dah, itu ada di angka 26,39%. Nah, ini kan menggunakan Excel-nya ya. Bagaimana jika menggunakan software lain? Untuk perbandingan saja, di sini kami menggunakan Python, menggunakan media Google Collaborator, dan didapatkan hasil nilai integrasinya tuh adalah angka yang sama, dan juga nilai error relatifnya juga sama 26,39%. Nah, ini kan metode bias eh, persegi ya. Bagaimana dengan metode lain? Nah, selanjutnya itu ada metode bias titik tengah. Di sini yang berbeda itu adalah rumusnya. Ini sesuai rumus yang dipelajari di kelas. Di sini kita tinggal masukkan saja nilainya, di mana oh ya, ada perbedaannya tuh. Ketika ingin menggunakan metode bias titik tengah itu kan dikali atau menggunakan X yang ditambah setengah dikali H. Ini gampang aja, teman-teman. Jadi kan pada suhu interval pertama tuh kan kita dapat TW min TS itu min 3 ya. Nah, min 3 ini ditambah setengah dikali H. Hanya tuh kan perubahan yang konstan itu adalah 10 ya. Berarti min 3 ditambah setengah dikali 10, atau min 3 ditambah 5 sama dengan 2. Nah, dan begitu seterusnya buat perhitungan ke bawah. Lalu setelah kita mendapatkan nilai Q-nya, bisa dicari hasil integrasinya, dan didapatkan angkanya tuh 200,50,40. Tapi setelah kami lakukan perhitungan error relatifnya, angkanya tuh sangat besar, yaitu 97,22%. Dan ini kan sangat ini ya, sangat tidak bagus. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk data yang kami punya tidak bisa dilakukan perhitungan menggunakan metode bias titik tengah, atau bisa dibilang kurang cocok bila menggunakan metode bias titik tengah. Bagaimana bila menggunakan software Python? Nah, di sini kami juga mendapatkan angka yang sama, yaitu hasil integrasinya 200,50,40, dan nilai relatifnya juga 97,22%. Nah, mari kita lihat menggunakan metode integrasi lainnya, yaitu ada kaidah Simpson. Kaidah Simpson ini ada 1/3 dan 3/8. Di kaidah Simpson 1/3 ini bisa dilihat rumus umumnya itu seperti ini. Nanti tinggal dimasukkan saja eh, nilai dari masing-masing X-nya di setiap interval, atau TW dikurangi TS-nya ya, dan dimasukkan ke rumus seperti ini. Didapatkan menggunakan perhitungan Excel tuh kita mendapatkan hasil integrasinya tuh 138,376,0 di sini, atau total laju perpindahan kalorinya dalam waktu 60 menit adalah 138,376,0. Bagaimana dengan error relatifnya? Error relatifnya tuh relatif jauh lebih kecil dibandingkan gunakan metode bias titik tengah, yaitu 36,11%. Nah, bila menggunakan software Python, di sini didapatkan juga angka yang serupa gitu. Jadi menggunakan Excel dan menggunakan software lain, hasil yang diperolehnya sama. Bagaimana dengan metode kaidah Simpson 3/8? Di kaidah Simpson 3/8 di sini kita mendapatkan hasil integrasinya itu 1366110, dan error relatifnya itu 34,38%.
Bisa diperhatikan bahwa error relatif kaidah Simpson 1/3 dan 38 tuh kurang lebih sama di sekitaran angka 33 sampai 34%. Eh, di sini yang membedakan kaidah Simpson 1/3 dan 38 yaitu di rumusnya saja secara general. Jadi bisa tinggal dimasukin. Dan bagaimana dengan penggunaan software Python ya? Di sini didapatkan pula hasil yang sama, yaitu nilai integrasinya itu ada 1366110,0 dan nilai error relatifnya itu 34,38%. Nah, jadi untuk si codingan software Python ini bisa teman-teman akses di link di atas, link jurnal di bagian atas. Nah, yang warna merah ini. Mungkin sebelum lanjut ke calo 4, aku mau nyimpulin lagi. Jadi di calo 3 ini, dari persamaan yang ada, kami bisa melakukan integrasi numerik untuk mendapatkan sebuah nilai. Nilai apa itu? Yaitu nilai total laju perpindahan kalor dalam interval waktu tertentu begitu. Mungkin untuk calo 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Untuk calon 4 sendiri, kita masih menggunakan jurnal yang sama dan data yang sama, tetapi dalam metode calo 4 ini kita melakukan perhitungan yang berbeda, yaitu adalah menghitung laju perubahan suhu adonan terhadap waktu. Di mana calo 4 sendiri kita melakukan, metode penurunan numerik. Nah, pada calo 4 sendiri kita, bakalan mengambil beberapa data yang lain seperti data berat dari adonan dan juga data, eee, kapasitas kalor adonan tersebut. Nah, dapat kita lihat juga, berikut adalah rumus yang akan kita pakai, yaitu adalah H kali A per M kali C kali TW kali TS, di mana M adalah massa adonan yang sebesar 0,5 kilogram dan kapasitas kalornya adalah 3.500 kilojoule per kilogram. Nah, baik. Untuk metode-metode yang kita gunakan sendiri adalah, pertama kita menggunakan metode Euler. Nah, kita juga menggunakan rumus eksaknya yaitu adalah T adonan sama dengan T min TW min TS kali eksponen dari TW min TS dikali T. Dan kita mendapatkan hasil sebesar 126. Oke, kembali ke metode Euler. Di metode Euler sendiri kita untuk XR-nya kita menggunakan menitnya. Jadi dari 0, 10, 20 sampai ke 60 dan untuk YXR-nya sendiri itu adalah rumus yang telah kita pelajari di kelas dan untuk FXR YR-nya ini kita menggunakan rumus yang kita sebutkan di atas. Dari, eee, penggunaan metode Euler ini kita mendapati hasil untuk error relatifnya adalah sebesar 35%. Yang mana untuk menghitung error relatif sendiri tadi kita harus menemukan, eee, rumus eksaknya dan dari rumus eksak ini kita lakukanlah perhitungan error relatif. Nah ini kan, merupakan perhitungan menggunakan Excel. Apabila kita menggunakan software lain, di mana hal ini kita menggunakan Google Kolaborator, didapatkan juga hasil yang mendekati atau bahkan bisa bilang sama, yaitu adalah 34,70%. Untuk, link Google Kolaborator sendiri ada di di CLO3 sebelumnya, kita menggunakan link yang sama. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode Yun, di mana pada metode Hyun sendiri dapat dilihat bahwa error relatifnya sangat tinggi. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa, data yang kita miliki dari jurnal tersebut tidak dapat kita gunakan dengan menggunakan metode Hyun atau tidak cocok untuk dilakukan perhitungan menggunakan metode Hyun. Dan juga saat kita melakukan perhitungan menggunakan Google Kolaborator atau Python, didapatkan hasil yang sama, di mana memperkuat kesimpulan kita bahwa metode Hyun tidak cocok untuk data yang kita miliki. Kemudian ada metode Tenskuta, di mana
rumusnya sendiri sudah kita pelajari di kelas, dengan XR-nya masih sama, yaitu adalah, menit dari oven itu sendiri. Nah, kita lihat juga berikut adalah hasil yang kita dapatkan, di mana YR-nya adalah sebagai berikut. Eee, Mungkin, cukup sekian dari pemaparan hasil dari tugas besar teknik komputasi kelompok kami. Eee, untuk link-link yang sekiranya bakal berhubungan seperti link jurnal dan juga link Google Kolaborator untuk simulasi ada di bagian depan, di bagian ini, dan kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pasti semua.